menciptakan alam semesta. Di Quran ada. Wa in sa'altahum man khalaqakum fa yaqulunna Allah. Kalau kamu ditanya siapa yang menciptakan kamu, maka mereka akan berkata Allah. Fa yaqulunna Allah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fa yaqulunna Allah. Sama kita jawabannya. Cuman sama-sama kagak ngerti. Ya, karena sama-sama kagak ngerti, emang ribet. Ujiannya banyak ngaji tauhid. Zat yang maha wajib adanya hanya Allah. Allah wajibul wujud. Berarti kan mala yatasawwaru fil aqri adamuhu. Kalau dibilang kagak ada, akal nggak nerima. Zat yang maha wajib adanya hanya Allah. Allah wajibul wujud. Berarti kan mala yatasawwaru fil aqri adamuhu. Kalau dibilang kagak ada, akal nggak nerima. Di sini yang kenapa kita ngaji? Kita ngaji tujuannya adalah untuk kenal Allah. Kenal Allah dengan yakin. Kita sering mengatakan saya yakin kok, betul saya yakin, hakul yakin. Padahal yakin itu sendiri dia kagak paham apa sih yakin. Tangga untuk mencapai yakin itu tasawur dulu, ya. Tasawur dulu itu tangga untuk yakin, tasawur. Nih, ini tasawur. Enggak mungkin kita akan langsung naik ke yakin kalau nggak pernah tasawur. Apa tasawur? At-tasawur huwa hudurus suwari fil aqli, atau hudurus syai' fil aqli. Apa yang sering datang dalam gambaran kita itu namanya tasawur. Pelan-pelan kita katakan begini. Yang kita mau cari siapa sih? Yang kita mau kenal? Allah. Ya. Kenapa kita perlu kenal Allah? Sebab kita ibadah karena siapa? Karena Allah, lillahi ta'ala. Kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau kita mati kembalinya kemana? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Allah ini sumber segalanya. Sementara yang ngaku Tuhan itu banyak. Dan nggak terasa kita juga sering mempertuhankan selain Allah. Kita musyrik tapi nggak kita sadari. Pernah nggak kita mentuhankan duit? Tuh. Pernah nggak kita mempertuhankan duit? Duit. Jadi jangan dianggap kita enteng. Duit. Saya nggak pernah mempertuhankan duit. Cari dulu definisi Tuhan itu apa. Tuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan yang dipatuhi. Kita butuh nggak sama duit? Apa kata duit kita mau dengerin nggak? Tuh. Kita turutin apa kata duit. Kerja hampir lembur, hampir lupa ibadah. Demi apa? Demi duit. Ini namanya kafir. Kita kafir zindik. Kita kafir tapi nggak berasa. Kita musyrik tapi nggak berasa. Mempertahankan duit. Ada. Saking mempertahankan duitnya, dia mau sedekah aja dia kagak berani. Kenapa? Sebab dianggapnya duit ini Tuhan. Tanpa duit kagak bisa hidup. Pernah nggak terlintas di hati kita tanpa duit nggak bisa hidup? Padahal waktu kita di dalam rahim ibu kita kenal duit nggak? Kok bisa hidup? Hah? Pernah mikirin makan nggak? Kok bisa hidup? Berarti yang menghidupkan kita siapa gitu loh. Yang menghidupkan kita adalah yang maha hidup. Itu yang dikatakan al-muhyi. Yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Tidak ada lain yang maha hidup, hanya Allah.
Karena banyak yang ngaku Tuhan dan banyak yang mempertuhankan selain Allah, jadi harus tahu dulu definisi Tuhan itu apa. Makanya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, pengarang kitab Sifat 20, Mufti Jakarta, mengutip daripada Ibnu Ruslan yang mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Ma'rifatul ilahi, kenal kepada ilah. Kenapa bukan langsung kepada Allah? Kenapa ilah? Kenapa mesti ilah? Sebab ilah ini sebelum tahu Allah, tahu ilah dulu. Sebelum tahu Allah, tahu Tuhan dulu. Apa itu Tuhan? Nah, sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi, itu Tuhan. Siapa aja. Makanya Allah menyindir dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita butuh sama nafsu. Butuh nggak menafsu? Sebab orang tanpa nafsu udah nggak mau ngapa-ngapain. Mandi dong, mandi. Enggak, gua nggak nafsu mandi. Ya udah, keluar kemana kagak nafsu. Wah, lo ngapain ada kagak nafsu, mau ngapain hidup? Udah nggak punya nafsu, makan kagak nafsu, minum kagak nafsu, suruh tidur kagak nafsu, suruh pergi kagak nafsu, suruh mandi kagak nafsu, suruh ngopi kagak nafsu. Lo ngapain hidup? Oleh karena kita butuh nafsu, butuh, tapi jangan diturutin apa maunya nafsu. Ya, boleh kita turutin kalau nafsunya nafsu mutmainnah. Ngaji, wah semangat tuh karena punya nafsu. Nah kalau nggak punya nafsu, bagaimana kita mau ngaji? Kita bisa datang kemari karena ada nafsu. Jangan dianggap nafsu itu jelek. Ayo, nafsu adalah keinginan. Punya keinginan, niat dari rumah, walaupun capek, walaupun ngantuk, tapi punya keinginan, namanya kita punya nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah, ini orang-orang yang bahagia, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan. Makanya itu tasawur. Sampai ketemu kita cari itu tasawur. Ya. Yang mana yang kita tuju itu? Sebab kita akan mencari Allah. Kenapa perlu Allah mencari? Di situ dikatakan ma'rifatul ilahi bistikoni. Jadi keyakinan itu dicari, ditelusurin. Kenapa Ibnu Ruslan dan Habib Utsman tidak mengatakan ma'rifatullah bil yakini? Sebab nggak mungkin orang akan mencapai derajat yakin sebelum tasawur. Kalau udah tasawur, kita persis apa yang kita maksud, udah kena, berarti timbul tasdik. Benar itu. Kalau itu benar, benar itu. Kalau udah benar, ada orang ngomong apa saja, kita bisa berhujah. Oh bukan itu, bang-bangnya bukan itu yang dimaksud segala macam. Alah, kamu tahu apa? Bang-bangnya sampai begini-begini karena begini segala macam. Itu berhujah, punya alasan. Sebab apa? Udah tasdik. Tasdik ini membenarkan apa yang terlintas dalam tasawur kita. Muncul tasdik, membenarkan. Kalau udah membenarkan, orang mau ngomong apa saja, kita bisa berhujah. Ya, bisa berhujah. Satu contoh, kalau ada orang sebelah yang berpaham Allah itu ada di arsy, kita berpikir di tasawur kita, berarti Allah nangkring di arsy. Nah, melonjor, apa duduk, apa tiduran? Loh, mikir gak? Mikir. Sementara nongkrong, melonjor, tiduran, berdiri, duduk sifat makhluk. Kalau sifat makhluk berarti bukan. Jadi paham kita. Kalau mereka ngomong gitu nggak bisa paham, ente beda paham mana. Kenapa? Allah tidak seperti apa yang diciptakan. Kalau namanya bergerak, diam itu sifat makhluk. Allah kagak bergerak. Apa
apalagi ada hadis Nabi ketika 2/3 malam Allah turun ke bumi, ke langit pertama. Nah, di tasawur kita mikir, ini turunnya nyebruk apa terjun apa niblah kan gitu kan. Apa pakai tali, apa dikerek, kan begitu. Nah, semua itu tidak masuk akal. Bukan Allahnya yang dikatakan turun. Rahmat Allah turun ke rahmat Allah, bukan Allah. Zatnya Allah nggak mungkin. Sebab bergerak dan diam adalah sifat makhluk. Allah bukan makhluk. Paham? Ya, jadi tasawur nanti kita tasdik bener. Udah mantap sini nih. Belum sampai yakin belum? Ini kita udah punya alasan ini. Jadi kalau begini nggak bisa. Ente paham begitu kagak? Akal anda nggak masuk akal, nggak masuk akal. Akal nggak nerima. Kalau ada begitu akal nggak nerima tuh. Jadi kita bisa berhujah. Jadi bukan kata guru, enggak, sebab akal kita jalan, nggak bisa. Kita berpikir terus. Ya Allah bukan. Tuh. Ya. Makanya saya bekerja nih karena tauhidnya udah mantap. Begitu lagi wirid tahu-tahu, hei hambaku, berhentilah berzikir, dosamu telah aku ampunin. So, kalau kita kan berhenti langsung bangga. Kan udah diampunin, mau ngapain lagi? Berarti mau ngapain aja kan bebas. Loh, kan gitu. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani ngerti tauhid, udah ma'rifat kepada Allah. Ente bukan Tuhan, ente iblis, mengganggu ketentraman orang yang lagi berzikir tuh. Nah, kalau kita iya Tuhan, maaf. Saya mulai besok udah nggak zikir lagi. Saya mulai besok udah nggak ibadah lagi. Udah stop, udah terima kasih. Kan gitu kalau kita. Kenapa? Sebab kita nggak pernah mencoba tasawur. Habis tasawur kita nggak pernah tasdik, berasa membenarkan apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita bisa berhujah? Ya. Nah, bisa berhujah ini baru muncul yang namanya yakin. Yakin itu zawalu syakki, hilangnya keraguan. Mantap. Ya. Kita punya pacar si A. Udah yakin, pokoknya udah soleh, udah gua hidup sama dia bahagia. Ada orang ngojok-ngojok, lu cari yang aja, cakepan, kayaan, orangnya baik, soleh. Kagak, gua mah udah. Tuh. Itu namanya yakin. Kalau kata, ntar dulu gua mau lihat dulu ya, kira-kira bener apa enggak apa yang lu ngomong. Berarti kagak yakin. Tuh. Lagu kalau yakin enggak, lu mau ngomong apa aja tetap tuh dia udah yang gua demen, udah nggak ada lagi, udah. Itu namanya yakin. Udah nggak bakal berubah-ubah. Lihat bagaimana keyakinannya Bilal. Begitu yakin dia, cukup mengatakan al-ahad sampai ditindihin pakai batu ini, ya, ditindihin pakai batu dadanya di bawah terik matahari. Bagaimana? Kalau kamu mau keluar dari Islam, aku bebasin. Al-ahad. Kenapa? Itu himpitan batu di dada Bilal itu nggak terasa karena yakin. Ya, bagaimana seperti Ammar bin Yasir, diikat dia di batang korma, didatengin istrinya dibunuh, datengin anaknya dibunuh. Bagaimana ya Ammar? Apakah engkau masih tetap mau beriman, mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad, atau engkau akan aku siksa lebih dari ini? Apa kata Ammar bin Yasir? Kematian bagiku lebih nikmat daripada aku keluar daripada Islam. Akhirnya apa? Dilepaskan ikatannya, ditarik tangannya dengan 2 ekor kuda, tangan kiri ditarik dengan 2 ekor kuda, kaki kanan ditarik dengan 2 ekor kuda, kaki kiri ditarik dengan 2 ekor kuda, ditarik berpisah begitu, belahlah badannya. Tapi tetap dia mempertahankan, enggak keluar dari Islam. Nah, kalau kita baru sodorin supermi aja udah. Kenapa? Sebab kagak ada zawalus syaki. Yakin kita itu yakin kalau kebenaran apa yang kita minta oh ya betul. Ya kan, setelah itu
nggak kunjung tiba, tuh yakinnya luntur lagi. Makanya al yakin huwa zawalus syakki wa huwa sifatu min sifatil ilmi. Jadi yakin itu adalah satu sifat daripada sifat-sifatnya ilmu yang ingin menanjak, meningkat, memperoleh makrifat. Ya, kalau kita mau makrifat kepada Allah, menjadi orang al-arif billah, harus mencapai satu keyakinan. Keyakinan itu bisa dicapai kalau tasawur, tasdik tangga yang kedua, hujjah tangga ketiga, yakin tangga keempat, nanti ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ada kamalul yakin. Itu kita bahas nanti. Apa sih ilmu yakin itu apa sih? Ainul yakin itu apa sih? Haqqul yakin apa sih? Itu akan kita bahas berikutnya. Ya, ini baru segini dulu kita bahas. Ya, sebab kita akan kembali kepada kitab. Wal wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu, atau huwallazi ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu kadzatihi ta'ala. Jadi akal tidak nerima atau enggak bakal mungkin kalau dibilang tidak ada. Ma la yumkinu adamuhu, enggak bakal mungkin kalau dibilang kagak ada. Kalau dibilang kagak mungkin, kagak ada, berarti pasti ada. Kadzatihi ta'ala, yaitu zatnya Allah Ta'ala. Oleh karena itu zatnya Allah Ta'ala dikatakan wajibul wujud, zat yang maha wajib adanya. Sama nggak sama kita? Kita juga ada. Allah ada, langit ada, bumi ada. Sama nggak adanya? Tidak sama. Sebab semua itu adanya diadakan. Siapa yang mengadakan? Dialah zat yang maha qadim, zat yang kagak pernah ada awalnya. Nah, gitu. Jadi biar paham gitu. Ya. Sama nggak? Sama adanya, tapi tidak sama kualitasnya. Kalau Allah adanya wajibul wujud, selain dari Allah adanya diadakan. Ya. Dan Allah adanya diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang maha ada. Siapa yang maha ada? Az-zatul wajibul wujud. Siapa az-zatul wajibul wujud? Zat yang kagak pernah ada permulaannya. Siapa itu? Ya itulah Allah. Ya. Kadzatihi ta'ala wa tahayyuzi lil jirmi. Kalau kita bacanya lil jurmi, dosa. Jurmun artinya dosa, makanya jangan salah baca. Kalau lil jirmi, jirim. Apa itu jirim? Ya, jirim itu adalah butiran-butiran kecil dari apa namanya, dari atom. Dari yang paling kecil apa? Nah, udah katakan biji sawi. Tapi kita nggak pernah kan lihat biji sawi kan? Saking kecilnya. Padahal biji sawi itu ada. Saking kecilnya nggak kelihatan tuh biji sawi. Dari zat zarrah, atom. Atom dikumpulkan itu jadi molekul. Molekul dikumpulkan jadi gumpalan. Ya. Itu jirim itu artinya benda, cuman zatnya kecil. Ya, kalau jismon benda. Nah, itu bentuknya besar tuh beda. Jirim beda jisim. Jirim itu benda. Ya. Wat tahayyuzi lil jirmi. Adanya tempat untuk jirim. Ya, tahayyuz itu penempatan. Ya. Penempatan untuk jirim. Jadi kalau jirim dibilang kagak ada tempatnya, kagak mungkin. Ya, jirim pasti ada tempatnya. Wat tahayyuzi, penempatan lil jirmi, untuk jirim, untuk benda sekecil apapun pasti ada tempatnya. Ya. Ai mumana'atihi alal qadaril ma'khud minal farad. Ya, yaitu saling
menghalangi atas kemampuan yang diambil dari tempat yang kosong. Ya, dari tempat yang kosong. Jadi itu ada jirim yang masuk. Jadi kalau dibilang jirim kagak bertempat, kagak masuk akal. Jirim pasti bertempat. Walaupun tempatnya sempit dan kecil, asal ada celah, al-faragh, ada celah, ya, ada yang kosong, pasti bisa masuk. Ya. Ay mana akal ghairu min an yahulla fi makanik, sama, ya kan? Kalau kita tidak boleh menempati satu tempat, dibilang kita nggak ada, maaf, nggak ada tempat buat Anda, akal nggak nerima. Nggak ada tempat di mana? Di sini, duduk di sono. Kan gitu kan? Oh di sono kan? Udah duduk di sono. Oh, selalu ada tempat. Sebab kita termasuk apa? Bukan jirimnya, kita jisim. Di sini memang kagak muat. Maaf, nggak ada tempat untuk Anda. Siapa bilang setiap yang dikatakan jirim, jisim pasti bertempat, pasti punya tempat. Ya. Nah. Karena Allah itu bukan jirim, karena Allah bukan jisim, jadi Allah tidak bertempat. Kalau Allah tidak bertempat, berarti Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa Allah tidak membutuhkan tempat? Sebab qiyamuhu binafsihi. Oleh karena itu Allah tidak butuh kepada arasy. Allah nggak butuh arasy. Arasy itu tempat. Tempat itu buat jirim. Allah bukan jirim. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di arasy, tanya kepada mereka dulu sebelum Allah bikin arasy, Allah tinggal di mana? Setelah bikin di arasy, Allah digusur. Nah, sekarang pindah ke arasy. Akan nerima nggak? Nggak nerima. Orang arasy yang bikin Allah. Kalau Allah bersama di arasy, berarti Allah butuh arasy. Kalau Allah butuh arasy, berarti kagak qiyamuhu binafsihi. Berarti dia butuh. Kalau butuh kagak mukhalafatul lil hawadits. Itu kaitannya begitu semuanya. Nah, mereka kagak ngaji tauhid, kagak ngaji sifat 20. Jadi kagak tahu. Mereka pakai akal-akalan. Ya, pakai akal-akalan. Kalau kita ngaji tauhid, ada yang bertanggung jawab dan kita pakai akal kita. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqat tisafil jirmi bi ahadil harakati wassukun. Seperti wajibnya sifat jirim yang bergerak atau diam. Ya. Sifat jirim yang bergerak atau diam. Ada enggak jirim yang kagak bergerak, kagak diam? Ya. Ada enggak jirim yang tidak bergerak dan tidak diam? Kagak mungkin, sebab jirim itu kalau kagak bergerak pasti diam. Kalau nggak diam pasti bergerak. Allah bukan jirim, makanya Allah kagak pernah bergerak. Turun dari langit kesekian ke langit pertama untuk memberikan rahmatnya. Ya kan? Ini salah. Kenapa? Sebab Allah berjirim, menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk namanya syirik. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk namanya syirik. Padahal dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Makanya perlunya kita ngaji tentang ciptaan Allah biar tahu. Ya. Jangan mencari Allah, nggak bakal ketemu kita. Cari dulu ciptaannya. Seandainya kagak ketemu, namanya kita udah jalan. Namanya kita udah belajar, nggak disalahin. Ya. Wal mustahilu. Itu tadi yang wajib. Wajib lawannya apa? Mustahil. Ya. Wal mustahilu huwa alladzi la yumkinu wujuduhu. Yang dikatakan mustahil, akal nggak nerima kalau dibilang ada. Kalau dibilang ada, akal nggak nerima. Kasyariki lillah,
seperti sekutu bagi Allah. Akal nggak nerima. Bagaimana akal nggak nerima? Satu contoh begini. Kalau Allahnya ada dua, namanya asyarik, ya kan? Ada sekutu. Bagaimana kalau Tuhan ada dua? Tuhan ada dua, maka dunia ini tidak akan tenang. Tuhan yang satu pengen hujan, Tuhan yang satu kagak mau hujan. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Hujan kagak, nggak hujan juga kagak. Tuhan yang satu ingin menghancurkan, Tuhan yang satu ingin menciptakan. Lo kagak bakal terjadi. Udah dibangun dihancurin, udah dibangun dihancurin. Jadi nggak? Kita pengen punya rumah, ada dua pemborong. Yang satu pengen bangun, satu pengen gusur. Begitu kita bangun digusur, dibangun digusur. Kira-kira jadi nggak bangunan? Itu namanya asyarik. Nggak mungkin ada akal nggak terima malayatasawwaru fil aqli wujuduh. Kalau dibilang ada, akal nggak nerima. Kalau dibilang Allah punya sekutu, akal nggak terima. Wahdahu la syarikalah, sendirian nggak punya sekutu. Ya, makanya Tuhan yang ada tiga, Wisnu, Brahma, Siwa, ya kan? Nggak bakal aman. Yang satu pengen ngancurin, yang satu pengen ngamanin, yang satu pengen ngancurin, yang satu pengen amanin. Apa jadinya? Nah, jadi biar kita paham. Cuman nggak perlu kita cela. Orang yakin biarin aja. Jangan kita mengganggu agama orang lain. Kalau agama kita tidak mau diganggu. Jangan mencela Tuhan orang lain. Nah, kita ngaji tauhid bukan kita cela. Kita cerita yang sebenarnya. Ya. Sebab kalau ditanya Tuhannya orang Kristen siapa? Allah. Tuhannya orang Yahudi siapa? Kalau kita ditanya, wajib kita menjawab Allah. Ketika kita ditanya Tuhannya orang Yahudi siapa ya? Oh, kita bilang Uzair. Maka musyrik kita. Ya. Tuhannya Yahudi Allah. Tuhannya Nasrani Allah. Tuhannya Buddha Allah. Tuhannya PKI Allah. Nah, sebab Allah wahdahu la syarikalah. Oh, jadi kita paham. Ya. Kasyariki lillahi ta'ala wa khuluwil jirmi, kekosongan, artinya nggak jelas, kosong, ya. Jirim, sunyi, kosong, ya. Anil harakati wasukun, sunyi daripada gerak atau diam, artinya nggak bergerak kagak diam. Nah, itu mustahil, ya. Benda kalau kagak bergerak ya diam, kalau nggak diam bergerak. Kalau kagak bergerak kagak diam, maka akal tidak menerima. Atau dikata wa khuluwil jirmi anil harakati wasukun ma'an, berbarengan, ya. Mobil ente lagi jalan, apalagi diam, nggak jalan kagak diam. Kagak mungkin. Kalau kagak jalan dia diam, kalau nggak diam jalan. Jadi bersamaan dua sifat yang berbeda mustahil. Wal mustahilu walladzi la yumkinu wujuduhu kasyamsi kasyariki lillah wa khuluwil jirmi al haraka was sukun ma'an. Ya. Sudah jelas? Terus wal jaizu. Jaiz. Jaiz itu harus. Ya, harus menurut akal, bukan harus menurut bahasa kita. Kamu harus pergi. Tapi harusnya jaiz. Jaiz itu hak prerogatif Allah. Mau-maunya Allah. Allah mau bikin kita kaya, mau-maunya Allah. Allah bikin kita setengah kaya juga mau-maunya Allah. Allah kagak bikin kita miskin juga mau-maunya Allah. Tuh. Kan pinter-pinternya gitu. Jangan bilang Allah mau bikin miskin kita. Ya kan, Allah kagak bikin kita miskin mau-maunya Allah. Kita bikin kaya mau-maunya setengah kaya maunya Allah. Dibikin kita kagak kaya, kagak miskin juga maunya Allah. Ya. Tuh. Jadi semua itu kembali kepada Allah. Nanti lari ke ainul yakin, ya, tahakul yakin. Maunya Allah udah.
Ya, ada sakit, ada nikmat, maunya Allah. Allah yang kasih kok. Ya. Wal jaiz itu harus, artinya hak prerogatif Allah adalah huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Mungkin ada, mungkin nggak ada. Oh, mungkin ada, mungkin kagak ada. Maunya Allah, namanya hak prerogatif Allah. Kalau hak prerogatif presiden orang kagak boleh protes, apalagi prerogatif Allah. Enggak ada yang bisa protes. Allah mau bikin begini, kok Allah begini? Maunya Allah kok, harusnya maha kuasa. Ya. Seperti apa? Kata zibil muti'i alladzi lam ya'sillaha ta'ala tarfata ainin. Seperti Allah mau menyiksa orang yang taat, sedikit pun dia kagak pernah bermaksiat kepada Allah. Boleh nggak? Ya boleh aja, maunya Allah. Ya, maunya Allah. Loh. Kata zibi. Makanya ada satu syair dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Serem nggak? Serem. Apalagi ada hadis, sebenarnya hadis gharib. Ya, al-alim habibullah, ya, walau kana fasikan. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang jahil itu adalah musuhnya Allah, ya, walaupun dia ahli ibadah. Kok bisa begitu? Orang alim fasiknya pakai ilmu, dia cepat bertobat kepada Allah. Orang jahil beribadahnya bukan karena Allah, karena lagi banyak utang, rajin wirid, kemudian rajin tahajud, rajin sholat duha. Nah begitu utangnya udah beres, kemudian perutnya udah pada jalan, masih sholat duha apa kagak? Masih tahajud apa kagak? Oh, berarti mendatangi Allah kalau ada butuhnya doang. Kalau butuhnya udah selesai, ya selesai. Ya, makanya perlunya kita ngaji begitu biar paham. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan begini, kita bisa memaklumi. Waqat tisafil jirmi bi'aini ahadil harakah was sukun. Ya, seperti sifat jirim, boleh bergerak, boleh diam, itu hukumnya jaiz. Ya, kayak sifat kita lapar atau kenyang, hukumnya apa? Jaiz, boleh-boleh aja, boleh lapar, boleh kenyang, boleh sakit, boleh sehat. Oh, ya, boleh nangis, boleh tertawa, itu jaiz saja. Ya, boleh jaiz saja tuh. Sebuah risalah, faqultu billahi taufiq ay khalqut ta'ah. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk menulis sebuah risalah, untuk membentuk satu ketaatan kepada Allah. Ya, jadi niatnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri nulis kitab ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sebab orang bisa mengenal Allah, maka pahalanya terus mengalir. Siapa yang mengaji sama pahalanya juga dapat, siapa yang mempersiapkan pengajian juga tetap pahalanya dapat. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah zalim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.